Halo semuanya, ketemu lagi di channel RK Group. Di sini ada Honda BR-V Prestige plus Honda Sensing alias tipe tertinggi dari Honda BR-V. Lalu apa aja yang bisa kita ulas singkat dari Honda BR-V plus Sensing ini? Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita cek. Kalau dari tampak depan seperti ini ya, tampilannya ini masuk dalam kategori gagah banget ya. BR-V. Nah, ya semi-semi crossover dan memang dia fokus buat crossover pada dasarnya. Karena memang ada over fender yang nantinya ada di samping. Tapi kita akan perhatikan dulu dari tampak depan seperti ini. Tampak depannya tidak kelihatan kalem, dia sangar ya, gagah. Kemudian kita akan coba ulas singkat dari tampak atasnya. Di atas itu karena dia plus Honda Sensing, maka ada kamera di situ. Dan untuk kaca filmnya disponsori oleh Winchos ya. Winchos untuk tipe BR-V terbaru ini. Nah, untuk wiper sendiri memang dia belum frameless ya. Ini belum frameless dari wipernya. Tuh tampang maconya. Tipe tertinggi BR-V Prestige plus Honda Sensing. Di tengahnya pasti akan ada logo Honda yang sangat cukup besar. Ini benar-benar sebuah logo. Ada chrome bagian atasnya. Untuk bagian bawahnya grillnya di sini dibuat black glossy. Tapi di bagian bawahnya kayak cetakan waffle ini dia tidak black glossy, melainkan di sini dope ya, black dope. Nah kemudian untuk atas ini daripada logonya ini ada chrome yang memang nanti akan sedikit terputus, tapi disambungkan kembali sampai dengan di lampu ya. Tuh. Memang posisinya bukan di dalam lampu, melainkan di atas daripada lampu alias mika lampunya. Dan pada dasarnya ini memecah. Jadi reflektor ada di sini atau kaca mikanya lebih tepatnya, dan ini di atasnya. Jadi di tengah-tengah lah ya, di tengah-tengah daripada mikanya. Ini tampilannya seperti ini ya. Tuh. Kalau kita turun ke bawah, ini gagah banget memang ya. BR-V ini. Kemudian detailnya kalau kita lihat lagi dari lampu-lampunya ini, nah ini bening, ini karena semuanya adalah sudah LED kecuali lampu sennya aja. Dan di bawahnya sudah mendapatkan fog lamp karena dia adalah tipe tertinggi Prestige plus Honda Sensing. Ada desain seperti ini ya, desain daripada cover fog lampnya. Juga ada beberapa tambahan lagi kayak contoh seperti ini. Ini tembus nanti ke over fender di bagian samping. Nah dari depannya kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Untuk tempat platnya itu berada di tengah sini. Nantinya pasti akan tertutup sedikit grill bagian bawah ini yang cetakan waffle ini tertutup dengan adanya plat. Nah seperti ini tampak dari pada depan. Kemudian kita akan lihat dari tampak samping kiri dulu. Untuk tampak dari samping kiri seperti ini, tetap masuk dalam kategori gagah ya. Kita lihat dulu dari tampak depan. Di sini ada kaki-kakinya ya. Ring yang diusung adalah di ring 17 inci ya. Kita bisa perhatikan untuk kategori ringnya, ring 17 inci, R17 berada di bawah sini. Nah, untuk palang sendiri bervariatif ya, alias two-tone color, dengan di tengahnya ada logo Honda. Logo Honda dengan menggunakan baut 5 baut. Dan di sini two-tone colornya di tengah-tengahnya ini juga ada palang 5-nya ini warna hitam. Selebihnya palangnya arah ke warna chrome seperti ini. Silver ya, pada dasarnya lebih tepatnya silver. Intinya two-tone color dengan ring yang dipakai di 17 inci. Over fender juga disematkan karena dia sebenarnya adalah memang crossover ya, SUV lah ya. Kelas masuk di kelas SUV. Jadi akan ada over fender, ditambah lagi body kit juga ada di sini. Body kit bagian bawah di sini dengan aksanya warna silver ya. Body kit semua sampai dengan di belakang. Dan untuk detail daripada kaki-kakinya, untuk pengeremannya bagian belakang masih menggunakan tromol, itu kelihatan ya, tromol. Sedangkan untuk bagian depan ini sudah cakram ya, standar ya, standar di kelas-kelas seperti ini, SUV seperti ini. Nah ini sudah menggunakan pengereman cakram. Di bagian sebelah kiri berbeda tentunya dengan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri ada spion, di sini ada Honda Line Watch karena memang ada kameranya di sini ya. Kalau untuk sebelah kanan itu kosong, hanya ada di sebelah kiri. Dan di sini juga ada lampu sennya. Ini lumayan memanjang nih, bagus nih. Kemudian di atas juga ada roof rail, tapi memang sayang sekali kalau roof rail ini bukan ori ya. Hanya istilahnya modifikasi aja. Tapi jauh lebih gagah sih kalau dengan adanya roof rail ini. Pilarnya sudah di blackout. Kaca pilarnya, kemudian di bagian passenger atau penumpang depan juga ada di sini keylessnya. Nanti kita akan buka dari sebelah sana. Untuk handle pintunya dibuat warna chrome.
Nah, untuk pengisian daripada bahan bakar alias fuel berada di sebelah kiri, ada di sini ya. Tuh, terlihat gagah lah ya, dari samping juga gagah. Nah, sekarang untuk bagian belakangnya kurang lebih seperti ini bentuknya. Gagah ya. Bagian atasnya ada antenanya berupa shark fin. Di sini sebenarnya ada high mount stop lamp, cuma ditempatkan di dalam kaca. Di sini ya, ada high mount stop lampnya. Kemudian belum ada defogger. Pasti wiper belakang sudah ada, dan di sini lagi-lagi kaca filmnya disupport oleh Wincos. Bagian tengah ada emblem Honda. Ini kalau menurut kami emblem bukan logo, karena ini bodi yang rata ditempeli aja. Ini emblem Hondanya. Bagian kanan ada tulisannya Prestige, tapi memang tidak tertera plus Honda Sensing. Honda Sensingnya langsung aja ada di kamera depan tadi ya, radarnya. Nah, desain daripada lampunya seperti ini, meliuk-liuk ya. Ya, seakan-akan kayak angsa gitu. Kemudian bagian kiri juga sama, dan ada tambahan lagi di sini BRV. Nah, untuk detail lagi ke bawah, ada istilahnya di sini kalau kita lihat ada sensor parkir yang terdiri dari 4 titik, 1, 2, 3, 4, dan itu dibuat sewarna bodi. Dan bagian paling bawah juga ada reflektor. Nah, untuk bagian bawahnya lagi kita bisa perhatikan ada ban serepnya. Tuh, ban serepnya berada di bawah sana. Nah, ban serepnya kita lihat ya, full size atau tidak. Dia pelek kaleng ternyata. Ban serepnya velg kaleng, dan untuk mufflernya berada di sebelah kanan, ada satu muffler. Ini tebal sekali ya. Bumper belakang cukup tebal. Nah, di sini juga ada kameranya ternyata, ada kamera mundurnya. Ada kamera mundur, ini tempat platnya. Sangat cukup lebar, dan ada pastinya lampu juga berada di bawah ini. Nah, sekarang kita lihat di bagian kanannya. Ini kacanya agak melengkung ya, tuh melengkung, khas dari Honda. Nah, ini bagian sebelah kanan, memang tidak ada perbedaan yang signifikan, sama persis. Over fender tetap ada juga di sini body kit. Cuma yang membedakan kalau di sebelah kanan tadi, di sebelah kiri maksud kami ada Honda Land Watch, kalau untuk sebelah kanan tidak ada. Sedangkan untuk detail daripada lampu depannya, ketika mesin dinyalakan, kita bisa perhatikan yang pertama nyala adalah DRL. DRL-nya berupa kayak gini ya, kayak sabit gitu ya, kayak sabit. Kemudian memang di sini DRL-nya bukan terdiri dari beberapa LED, tapi lampu satu beberapa LED yang dibiaskan. Ini cerdas banget Honda ya, membuat seperti itu. Jadi kesannya tuh tetap kelihatan, apalagi malam hari ini jauh lebih bagus lagi. Dan kemudian ketika lampu utama dinyalakan, jadi sebelum lampu utama dia akan nyala dulu fog lamp di bagian bawah, dan fog lampnya ini maksud kami adalah sudah LED. LED-nya LED projector loh ya. Keren tuh. Dan kemudian lampu utamanya juga di bagian bawah ya. Tuh sudah LED reflektor, dan ketika lampu jarak jauh dinyalakan, maka tetap nyala juga di bagian bawah, dan di atasnya ditambah lagi menyala. Nah, ketika lampu sen dinyalakan, nah lampu sennya di sini. Satu yang pertama dan dua berada di spionnya. Cuma di sini memang sayang sekali masih bohlam. Nah, untuk yang berada di spion ini justru sudah LED. Ini bagus ya, panjang tuh. Dari ujung sini sampai dengan ujung sini ini panjang banget. Sedangkan untuk detail daripada lampu belakang, ketika lampu mesin dinyalakan, kita bisa perhatikan yang pertama nyala adalah ini dia. Lampu mesin nyala ini kayak angsa gitu ya, panjang tembus sampai dengan di sini juga nih. Di pintu bagasi juga masih nyala. Ini keren ya. Tuh, kanan maupun kiri juga sama. Dan kemudian ketika lampu sen dinyalakan, nah lampu sen berada di tengah sini, cuman memang sayang sekali ini masih bohlam lampu sennya. Dan ketika pedal rem diinjak, nah pedal rem diinjak ini lebih terang ya sepertinya ya. Dan ditambah lagi ada high mount stop lamp di bagian atas. Coba kita cek lagi sekali lagi, ketika pedal rem dilepas dan ketika pedal rem diinjak, oh ini dia, ternyata di sini ada tambahan lagi. Untuk remnya itu berada di sini satu yang lebih terang. Ini LED ya. Ini sudah LED, ditambah lagi dengan ada satu lagi di atas di high mount stop lamp-nya. Dan untuk detail lainnya daripada ini semuanya kita bisa perhatikan ya. Di sini ada lampu platnya. Lampu platnya ternyata sudah warna putih ya. Keren, lampu platnya warna putih.
Dan memang yang kekurangannya adalah di lampu sun masih bolam dan di lampu mundurnya juga ini masih bolam. Tapi selebih daripada itu, ini benar-benar sudah LED dan bagus tuh. Bentuknya juga bagus banget. Untuk akses pintu daripada kemudi ya alias driver, kita bisa lihat ya. Ini sangat luas ya. Luas banget tuh. Nah, ini sangat luas. Enak banget ya buat masuk. Ini sangat luas. Kemudian kita perhatikan dulu dari door trimnya. Door trimnya untuk istilahnya dasarnya ini full black, cuman memang ada beberapa aksen warna silver di sini ya. Aksen silver, kemudian handle-nya juga aksen silver. Ini adalah tipe tertinggi ya dari BRV Prestige Plus Honda Sensing. Dan di sini ada material soft touch, ini bagus banget dan ada jahitan-jahitannya berwarna putih. Yang paling terpenting sih ini ya, karena ini nanti akan bersentuhan dengan siku kita. Nah, untuk pegangannya seperti ini ya, pegangan tangannya. Kemudian kita bisa perhatikan electric mirror, sudah electric auto retract juga nih. Dan ini ada central locknya. Ini untuk kunci bagian kacanya. Dan yang pastinya untuk auto adalah dari sisi driver aja. Nah, untuk bagian bawahnya ada Sabtu cup holder. Kemudian di sini agak sedikit penyimpanan tambahan. Kemudian speaker bagian bawah dan ada tweeternya juga di sini nih. Tuh, ini tweeternya asli ya, bukan modifikasi. Ini benar-benar asli dari Honda. Nah, kurang lebih detailnya seperti ini. Ketika masuk juga sangat enak banget, luas banget ya. Dari bawahnya juga istilahnya kayak ada skaplet ya untuk diinjak. Jadi tidak mudah lecet di bagian bodi mobil Anda. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari tempat duduknya sekarang, yang pasti bisa reclining ya. Reclining berada di samping sini. Nah, ini untuk naik turun dulu. Naik turun bisa. Reclining juga bisa, cuman memang masih dalam kategori manual. Posisinya ya, untuk prosesnya masih manual nih reclining. Naik turun, ini manual semuanya dan maju mundur juga pasti bisa. Ada di sini ya, tuh. Dan yang paling terpenting kalau kita perhatikan dari joknya ini sudah bahannya adalah kulit, bukan bahan fabric lagi ya. Ini full kulit dan ada jahitan-jahitan juga berwarna putih. Ini yang paling terpenting ya. Jahitannya warna putih dan pastinya sudah kulit, itu yang paling terpenting. Kemudian kita akan langsung next ya. Kita lihat di bagian bawah ada dua pedal aja karena dia adalah matic. Jadi untuk istilahnya rem dan gas doang, dan untuk bagian sebelah sana itu ada juga sandaran buat kaki kita, jadi nyaman. Nah, kalau kita sekarang masuk, kita coba langsung ya di dalamnya seperti apa rasanya. Enak banget ya. Ini masuk dalam kategori memang tidak memeluk banget. Memeluk adalah ketika orang itu agak gede badannya ya. Kalau kami yang nggak begitu gede, tidak begitu terasa memeluk. Tapi yang kita lihat dari dashboardnya ini benar-benar ya, satu kata buat Honda. Ini benar-benar kalau menurut kami adalah istimewa. Ini benar-benar istimewa banget ya. Dengan budget yang sekiranya tidak sampai di 500 juta, kurang lebih di 300 ya, 300-an juta, Anda bisa mendapatkan BRV yang istimewa. Istimewa dalam segi kita lihat ya. Kalau dilihat ya, bahannya soft touch. Jadi sangat istimewa bahan-bahan soft touch. Dan memang tidak semuanya soft touch, karena soft touch itu memang diperuntukkan untuk yang perlu-perlu aja. Kayak misalkan sandaran dari siku kita itu kan perlu, di sini juga perlu dipegang. Dan kemudian setirnya ini juga sudah empuk, ada jahitannya berwarna putih jahitan kulitnya. Ini adalah material-material yang paling diperlukan ketika kita mengendarai sebuah mobil. Dan kemudian di sebelah kiri juga ada di sini kalau kita perhatikan ya. Ada sandaran tangan juga. Memang ini sayang sekali tidak bisa maju, jadi pas cuman segini doang. Kalau kita buka dalamnya juga ada penyimpanannya. Tapi memang kekurangan satu, tidak bisa maju aja. Nah, kalau kita lihat di sini ada parking brake, memang ini sayang sekali belum menggunakan elektrik, masih manual. Dan untuk di sini transmisinya dia sudah matic ya. Transmisi matic maksud kami, makanya tidak menggunakan lagi pedal kopling berada di bawah sana. Nah, untuk sedikit maju lagi di sini ada dua tempat cup holder. Ada tempat untuk pengecasan, power outlet 12 volt, dan ini juga bisa menggunakan USB. Dan ini juga istilahnya USB ya, untuk di monitornya. AC-nya ini sudah auto climate loh. Ini yang paling penting, auto climate. Kita coba nyalakan ya, biar lebih enak. Nah, AC-nya ini auto climate. Kemudian di sini ada monitornya, LCD-nya maksud kami sudah touchscreen. Monitornya sudah touchscreen. BRV, suaranya enak banget tadi ya, menggema itu enak banget. Oke. Kemudian kita bisa perhatikan apa lagi yang ada dalam sini. Banyak lah ya pada dasarnya. Nah, kita bisa perhatikan Apple CarPlay, Android Auto juga bisa di sini ya. Sudah support pula di New BRV Prestige Plus Honda Sensing ini. Menunya apa aja? Pengaturan, Bluetooth, tentang panduan, smartphone, tidak ada perangkat, Apple CarPlay, Android Auto bisa di situ ya.
Nah, kurang lebih standar lah pada umumnya bagaimana istilahnya head unit kurang lebih seperti itu. Yang paling terpenting di sini adalah responsif, itu yang paling terpenting ya. Cuman memang ada beberapa tombol fisik. Tombol fisik ini juga penting ya. Contohnya power juga penting kan. Kemudian di sini ada tombol hazard. Ini empuk banget ya. Kayak seakan-akan nggak terpicik ya, atau nggak tertekan. Padahal sudah tertekan. Tapi memang karena ini empuk banget ya. Dan di sini dibuat materialnya seakan-akan di sini black glossy-nya ini seakan-akan elegan. Cuman kalau menurut kami ini kurang pas. Kalau dalam kategori seperti ini, monitor seperti ini, baiknya kalau menurut kami dibuat ya istilahnya black dop aja atau seperti ini. Karena kalau seperti ini kayak seakan-akan ya istilahnya ya tab-tab tabletnya HP-HP Cina gitu atau tab Cina. Tapi semuanya kembali kepada selera ya. Kemudian kalau kita perhatikan instrumen cluster sekarang. Instrumen cluster bagian tengah ini yang layarnya itu cuma bagian tengah ya. Untuk kanan dan kirinya masih berupa analog. Dan di situ juga ada indikator buat P, artinya lagi posisinya P, parkir. Kemudian ini ketika digerakkan juga di sini ikut semuanya, akan berubah ya di situ ya. Misalkan R juga kelihatan. Nah, pada saat R di belakang juga ada kamera mundurnya, bisa kita lihat di sana ya. Nah, cuman memang belum mengikuti garis pandu ya, belum ada garis pandunya ketika mundur. Kemudian kita bisa perhatikan lagi untuk bagian kanan dia di sini adalah untuk kilometernya, dan kemudian untuk sebelah kiri itu untuk RPM-nya. Ada beberapa notifikasi kayak misalkan sabuk pengaman itu berada di sana, kemudian banyaklah ya, parking brake. Tapi memang ada dasarnya kalau secara garis besarnya instrumen clusternya kalau menurut kami masih dalam kategori biasa sih ya, nggak begitu istimewa. Cuma memang desain dari semua dashboardnya kategorinya istimewa. Nah, untuk bagian tengah pasti ada airbagnya juga di sini, dan di sini ada untuk ya istilahnya stability control, dan ditambah lagi di sini ada cruise control ya. Cruise control ada di sini. Sorry, stability control berada di bawah sana ternyata. Jadi stability control ada di sini, engine startup juga ada. Dan di sini untuk lampunya, ini switch yang paling terpenting sudah support auto. Ini keren. Wiper bagian belakang, intermittent juga ada, sudah support pula di sini. Lengkap ya. Kemudian di sini untuk Bluetooth teleponi, tombolnya ada di sini semuanya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk bagian yang istilahnya dashboardnya. Nah, untuk detail lainnya di sini ada CPU-nya. Ini ya istilahnya manual, tapi kalau silo tinggal dicetakkan aja. Nah, dibalik daripada spion tengah ini maksud kami di sini ada Honda Sensing-nya. Nah, untuk lampu bacanya bisa ditekan seperti ini. Memang sayang sekali masih halogen warna kuning, atau juga bisa menggunakan yang ada di sini. Tinggal diikutin aja sesuai keinginan hati ya. Tuh. Nah, untuk detail lainnya lagi kita lihat dari sun visornya. Sun visornya di sini ada kacanya dan ada lampunya ya. Coba kita buka pelan-pelan ya, takut sobek. Nah, ada lampunya, memang sayang sekali masih ya istilahnya bohlam ya, warna kuning. Untuk bagian kiri dan kanan juga sama ya. Cuma di sini tidak terbuka plastiknya, jadi jangan dibuka. Tapi ini ada. Nah, untuk detail lainnya bagian atas lagi. Di situ untuk pegangan tangannya dia warna hitam. Dan ini retract ya, keren. Nah, untuk driver juga sama, tetap dapat tuh retract juga. Yang kalau kita lihat lagi ternyata bagian atasnya atapnya ini berwarna hitam semua. Ini masuk dalam kategori full black ya. Ini jauh lebih keren sih ya kalau warna hitam seperti ini. Kurang lebih seperti itu untuk bagian depan seperti ini. Nah, ada tambahan lagi ya, di sini ada penyimpanannya. Cukup besar, memang belum soft opening. Belum soft opening. Di sini ada materialnya juga berwarna hitam glossy. Nah, untuk masalah warna semuanya kembali kepada selera. Untuk material soft touch kami rasa ini pas di BRV baru ini, tidak begitu lebay lah, artinya tidak begitu berlebihan. Nah, sekarang kita langsung ke belakang. Sebelum kita masuk sebagai penumpang ya, kita perhatikan dulu nih aksesnya. Ini sangat cukup luas juga. Lumayan berat untuk kategori pintunya, tapi yang paling terpenting di sini ada material soft touch yang ini sangat penting banget buat siku kita. Ketika kita menjadi penumpang, masih termanjakan juga dengan adanya material soft touch yang akan bersentuhan dengan siku kita. Dan di sini ada lubang untuk membuka maupun menutup pintunya, ini cukup besar ya, lebih besar daripada di bagian kemudi. Ada beberapa aksen warna silver di handle-nya, kemudian di list daripada switch untuk kacanya ini. Untuk pada dasarnya, untuk kategori daripada warna keseluruhan dari door trim ini masuk dalam kategori hitam semuanya. Di bawahnya juga tetap ada cup holder, ada sedikit penyimpanan, ada speaker. Nah, ketika kita hendak memasuk ke dalam itu, kita lihat ya di sini ada skaplet yang artinya ini sangat aman. Jadi ketika kita sering naik turun atau anak kecil dan sebagainya tidak mudah lecet dari mobil BRV Anda. Karena ada ini ya. Nah, untuk kursinya yang paling terpenting dia materialnya sudah kulit. Material kulit sama persis dengan di depan. Bahkan semuanya nanti sampai ke belakang juga materialnya kulit semuanya itu. Ada jahitannya berwarna putih. Kemudian di bagian belakang ada seat back pocketnya juga. Tuh ada seat back pocket yang ada di sini ya.
Nah, untuk akses ke belakang ini sudah one touch stembel, tapi kita lihat dulu ya, ini paling ya, sudut paling istilahnya paling tegaknya. Untuk paling recliningnya kita bisa perhatikan. Nah, ini untuk paling recliningnya seperti ini posisinya. Dan yang paling terpenting ada 3 buah headrest. Ini paling penting nih, 3 buah headrest, jadi 3 penumpang aman. Karena memang ada satu tambahannya, yaitu sebagai pengamannya ada safety belt di bagian tengah. Jadi ada 3 titik safety belt. Kemudian kita langsung coba one start stembel. Untuk masuk di bagian belakang, aksesnya one start stembel. Tuh, masuk. Coba kita lihat. Luas nggak? Nah, ini masih dalam kategori luas. Coba kita geser. Nah, ini adalah posisi itu paling mundur ya. Paling mundur kursi bagian penumpang tengah ini paling mundur seperti ini. Jadi kurang lebih menyisakan, kalau di kami ya, dengan tinggi di 168 cm, ada 2 jari lagi. Kalau mau luas memang harus berbagi, dimajukan kembali. Nah, untuk bagian ini apakah ini tersangga dengan bagus, dengan baik lutut kita? Memang di sini tidak tersangga dengan baik, masih ada ya sedikit jinjit di sini. Tapi untuk anak kecil ini pasti pas lah ya. Dan yang paling terpenting, material kulit juga tetap disematkan di bagian penumpang akhir alias penumpang belakang ini. Cuman memang dia tidak begitu panjang, jadi cocok sekali buat anak kecil. Tapi tetap ada 2 buah headrest di bagian belakang dan tetap mendapatkan pegangan tangan dari sisi kanan, dari trek ya, maupun sisi kiri juga sama. Itu yang paling terpenting. Nah, untuk bagian lainnya atau detail lainnya, di bagian kiri juga mendapatkan cup holder, ada tempat ya istilahnya buat naruh handphone di sini. Bagian kanan kalau kita perhatikan juga sama persis ya, tidak ada perbedaan tuh, tetap ada juga. Tambahan lagi malah ada di bagian kanan, ada power outletnya untuk pengecasan gadget Anda. Jadi kalau bagian belakang seperti ini cocoknya buat anak kecil sekali lagi, karena kalau untuk kurang besar pasti agak jinjit dan pasti agak capek. Kita coba di sini sekarang nih, apakah enak di bagian tengah ini? Kalau duduk di bagian tengah ini ya pasti enak banget ya, karena kaki kita bisa masuk di bawah kursi driver. Apalagi kalau kita mau mundurkan. Oh, ini sudah mentok mundur ya, paling mundur. Kemudian kalau kita majukan, coba kita majukan. Ketika kita maju seperti ini, memang dia kategorinya tidak luas banget, kurang lebih 2 jari lagi. Dengan tinggi kami di 168 cm, menyisakan 2-3 jari lah, 3 jari lah ya. 3 jari, tapi tetap kaki bisa masuk ke bawah bangku daripada driver. Ketika mundur, ini baru kategorinya luas, kurang lebih di 9 jarian. Untuk bagasinya, di atasnya ada istilahnya separator, cuman untuk dari Honda menamainya mungkin berbeda. Nah, ini ternyata bisa mencapai kurang lebih bebannya 75 kilo ya. Jadi ketika 75 kilo berada di atas ini, jadi Anda nggak perlu khawatir. Kalau dilihat ya, sekilas memang riskan, bisa jadi patah gitu ya. Istilahnya separator seperti ini fungsinya, jadi ketika kursi bagian belakang ini ingin kita ratakan lantai, ketika kita mau membawa beban berat, nah contoh seperti ini, maka dia akan menjadi sebuah rata lantai. Tapi memang ketika separatornya diambil, dia tidak rata lantai. Di bagian bawahnya ini masih bisa buat penyimpanan, bisa Anda tambahkan penyimpanan apa di sini masih bisa lah. Nah, untuk toolkitnya berada di sebelah kanan ini. Cuman memang di sini belum ada lampunya ya, lampu bagasinya belum ada. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini pelipatannya untuk bagian belakang 50-50. Kalau mau rata lantai tinggal ditambahkan separator. Kalau memang istilahnya tidak mau rata lantai, tidak menggunakan separator ini juga bisa. Nah, kurang lebih untuk dari segi bagasinya seperti ini. Mungkin cukup sekian yang bisa kita ulas singkat dari Honda BR-V Prestige Plus Honda Sensing kali ini. Bagi Anda yang menginginkan unit ini, silahkan Anda klik aja di deskripsi. Ada kontak marketing dari Honda Trio Motor Pelihari Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di waktu. Salam RK Group.